Yang selanjutnya itu adalah fleksibilisasi. Fleksibilisasi ini pasar kerjanya menjadi semakin fleksibel. Orang lebih mudah di PHK, buruh lebih mudah kehilangan pekerjaan. Nah, istilah teknisnya adalah kontrak dan outsourcing. Kontrak dan outsourcing ini sebenarnya sudah mulai, bukan baru-baru saja sih, tapi sekitar 15, 17 sampai 20 tahun terakhir itu sudah trennya sudah mulai. Tetapi 5-7 tahun terakhir ini sangat-sangat kuat, dan akhir-akhir ini kontraknya menjadi semakin pendek, 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian berulang. Jadi kontraknya pendek tetapi diulang-ulang terus. Padahal kalau kita mengacu ke Undang-Undang 13 2003, setelah kontrak 2 kali, kontrak ketiga harusnya diangkat menjadi buruh tetap, pekerja tetap. Tetapi banyak kasus 11 tahun, 12 tahun itu masih kontrak, setiap 1 tahun kontrak baru, setiap 1 tahun kontrak baru, atau bahkan setiap 6 bulan. Kemudian fakta di lapangan, 50-75% di satu tempat kerja itu adalah kontrak. Jadi hanya 50-25%, 25-50% saja buruh tetap di satu tempat kerja gitu. Teman-teman kalau tersesat silahkan aku dihentikan. Boleh lo menghentikanku ngomong gitu kalau aku terlalu. Teman-teman boleh open mic langsung ya, Mbak. Kalau tersesat ya. Ya, kalau tersesat aku harus dihentikan ya. Misalnya Bu outsourcing ki apa? Mbak outsourcing ki apa? Ojo belandang gitu. Istilahnya banyak nih. Kalau teman-teman silahkan langsung disumprit biar Mbak Dina tidak belandang ya. Betul, disemprit gitu. Nah, outsourcing ini adalah begini. Jadi ada satu bisnis namanya adalah bisnis supply tenaga kerja. Jadi kalau saya mau bekerja di suatu tempat, misalnya sebuah sekolah, saya dipekerjakan oleh Mbak Zaim. Mbak Zaim punya namanya agen outsourcing. Saya dikontrak oleh Mbak Zaim. Mbak Zaim punya kontrak, perusahaannya Mbak Zaim punya kontrak dengan sebuah sekolah. Nah, saya dikontrak Mbak Zaim untuk bekerja di sebuah sekolah itu. Kemudian upahnya, sekolahnya bayar ke Mbak Zaim bayar ke saya. Biasanya dipotong. Potongannya bervariasi, ada 10%, ada 20%, ada berapa. Ini praktek yang terjadi begitu. Aku tidak tahu apakah di sektor pendidikan begini. Tetapi yang aku tahu adalah sektor rumah sakit. Banyak sekali outsourcing. Rumah sakit, kesehatan ya, rumah sakit dan kesehatan pada umumnya sektor itu, kemudian manufaktur tentu saja, kemudian apalagi ya, pengamanan satpam yang biasa di outsourcingkan adalah satu satpam, kemudian OB. Karena apa? Karena undang-undang bilang bahwa pekerjaan pendukung yang bukan pekerjaan inti itu boleh di-outsourcingkan. Itu undang-undang 13 bilang begitu. Pasalnya yang mana? Cari sendiri. Nah, outsourcing ini sekarang tidak lagi untuk pekerjaan pendukung, tetapi untuk pekerjaan inti. Nah, ini agak bulat, perlu diskusi lebih panjang untuk memahami outsourcing, tapi saya terbuka untuk itu. Kalau harus dihentikan, silahkan dihentikan. Kalau butuh contoh yang lebih panjang, lebih gampang dipahami, silahkan disemprit. Kenapa fleksibilisasi ini penting? Kenapa kontraknya dibikin semakin pendek? Kenapa dikontrak berulang? Kenapa outsourcing? Untuk menjaga pasar kerja tetap fleksibel dan harga buruh tetap murah. Jadi gini, kan tadi di depan itu kita lihat bahwa angkatan kerjanya 137 orang. Kemudian yang katanya bekerja penuh itu 91 juta orang. Klaimnya adalah begitu. Dan katanya pekerja paruh waktu 31 juta. Kalau kita tambahkan dengan tingkat penganggurannya, itu kan ada sekitar 40 juta orang. Pengangguran itu setengah penganggur 8 juta. Setengah penganggur 8 juta tambah 7 juta 15 tambah 31. Berarti 46 juta sekian orang. Itu hanya bekerja paruh waktu, penganggur atau pengangguran penuh. Maka untuk menjaga agar tetap ada 40 juta orang sekian yang hanya bekerja paruh waktu dan menganggur, itu diulang-ulang terus kontraknya. Jadi ada satu kelompok orang yang kalau teman-teman mau tahu, teman-teman pengen tahu, yang pekerjaannya itu ya mencari pekerjaan. Jadi sepanjang minggu, sepanjang bulan. Karena apa? Hanya dikontrak 3 bulan. Habis itu kan harus gantian dengan yang lain, dikontrak lagi 3 bulan, dia akan menganggur 3 bulan. Selama 3 bulan kerjaannya adalah mencari pekerjaan, kemudian itu lagi. Dan ini untuk apa? Untuk menjaga dia tetap murah. Kenapa dengan demikian? Pemberi kerja siapapun itu, mau itu perusahaan, mau itu sekolah, mau itu yayasan, mau itu BUMN, siapapun itu bisa bilang gini, kalau kamu nggak mau kontrak 3 bulan, ya sudah, di luar sana masih banyak pengangguran yang mau kerja, di luar sana masih banyak orang yang mau kerja. Kalau kamu nggak mau diupah segini,
ya sudah nggak usah kerja. Di luar sana masih banyak orang yang mau kerja dengan upah sekian. Kemudian kalau kondisi kerjanya buruk, kalau teman-teman pernah lihat itu ya, kalau teman-teman pernah tahu kecelakaan kerja di pabrik, teman-teman tahu minuman teh gelas? Gelas yang sisri atau yang apa Mbak Dina? Pokok teh gelas lah, pokok teh gelas. Aku juga nggak tahu persisnya. Teh gelas tahu? Gelas apa yang kotak Mbak Dina? Kan ada macam-macam itu. Yang gelas yang kayak yang apa hijau itu loh, apa toh? Ya, Mereknya teh gelas. Ya, teh gelas yang plastik. Teh gelas yang plastik hijau gitu ya. Itu kecelakaan kerjanya di situ apa yang terjadi adalah buruh itu kepotong jarinya. Berkali-kali itu sudah melakukan protes untuk memperbaiki kondisi kerja. Memperbaiki kondisi kerja itu apa? Kenapa sih bisa terpotong? Orang pasti ngomong adalah, ya itu adalah human error. Iya karena dia nggak beres kerjanya makanya kepotong jarinya. Padahal yang terjadi adalah apa? Satu, jam kerja panjang. Jam kerjanya panjang makanya dia ngantuk. Kemudian terjadi human error. Yang tidak pernah diperiksa adalah beyond, di luar, melampaui human error gitu. Satu, jam kerja panjang. Kedua, target tinggi. Ketiga, memang tidak aman. Nah, tahun 2000, Sebastian itu tahun berapa ya? 2017 atau 18? 17. Seorang buruh itu waktu May Day itu bunuh diri dengan membakar dirinya di Stadion Gelora Bung Karno. Dia bakar dirinya kemudian menjatuhkan diri ke bawah. Untuk apa? Untuk memprotes betapa buruknya kondisi kerja di pabrik yang itu nggak pernah baik. Dan ini pabrik iya, yang begitu pabrik iya. Tapi kita lihat lagi nanti kondisi kerja di tempat kerja yang lain ya, selain pabrik. Oke, aku kembali lagi tadi ya. Kenapa kemudian itu dibikin tetap begitu? Itu loh. Tadi kan di teh gelas tadi udah protes terus protes, kemudian tetap tidak diindahkan oleh pemberi kerja. Mereka bisa bilang kalau kamu nggak mau kerja di tempat ini, ya sudah. Di luar sana pengangguran tetap masih banyak. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Masih banyak orang lain yang mau kerja. Begitu. Jadi yang ingin kukatakan adalah bahwa kontrak outsourcing dan semakin pendek kontrak dan kontrak berulang itu memang sengaja dipakai untuk tadi membuat orang lebih mudah di PHK dan harga buruh tetap murah. Nah, kontradiksinya adalah teman-teman yang jauh lebih muda dariku, dari generasiku gitu ya, itu lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan dengan kontrak pendek. Ini ada tren juga yang lain, tapi apakah ini bias perkotaan atau tidak itu harus dilihat lagi ya, karena tidak suka pada kemapanan, tidak suka pada bosen kalau kerjanya itu saja, begitu. Dan itu layak ditelusuri. Kalau teman-teman mau ada yang menelusuri itu, membuatnya menjadi sebuah tulisan pendek, riset pendek, menarik juga. Benarkah demikian atau itu hanya tuduhan-tuduhan dari generasi yang lebih tua? Cek saja. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya.